Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Angelika dari kelompok 2. Saya di sini bersama dengan teman-teman saya, ada Melati Indriani, Dadi Tiara, Cynthia Widya Astuti, Rio Rizky Hardadi, Muhammad Anaim, dan Polbi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Namun sebelum itu kami ucapkan terima kasih kepada Pak Aslan Irwan Eskom Mkom selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Di presentasi ini kami akan mempresentasikan aplikasi penjualan rumah menggunakan bahasa pemrograman Java. Untuk slide selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya, Pak Rio. Terima kasih Mbak Widya. Untuk tugas masing-masing anggota kelompok 2, yang pertama itu lead, yaitu Widya Angelika, berfokus pada memimpin proyek ini agar bisa terlaksana dengan baik dan juga bisa sampai aplikasinya jalan. Dan juga untuk sistem analisnya, yaitu Pak Naim, Muhammad Anaim, yang bertugas sebagai perancang untuk database dan juga untuk aplikasinya sendiri, bagaimana bentuknya dan juga untuk fungsi-fungsinya bagaimana. Dan juga untuk yang ketiga ada database, yaitu Pak Muhammad Anaim dan juga Pak Kolbi Arya Ramadan yang berfokus pada perancangan database, di mana nantinya di dalamnya itu bisa menyimpan data-data pelanggan ataupun data-data pembeli rumah yang ada pada aplikasi, dan juga untuk back end-nya ada saya sendiri, Rio Rizkyardadi, dan juga Melati Indriani yang berfokus pada penulisan skrip ataupun kode untuk fungsi-fungsi pada aplikasinya sendiri. Dan juga untuk yang kelima ada front end, ada Cynthia Widya Astuti dan juga Nadine Tiara yang berfokus pada penulisan skrip ataupun kode untuk uh, pada desain aplikasi itu sendiri, baik dari aplikasinya dan juga laporannya. Dan juga yang keenam ada admin projectnya, ada Cynthia Widya Astuti dan juga Melati Indriani yang bertugas sebagai admin project yang nantinya akan memvideo bagaimana running aplikasi itu berjalan. Terima kasih, sekian dari saya. Dilanjutkan untuk susunan slide presentasi. Untuk susunan slide presentasi, kami akan memulai dari latar belakang, kemudian alasan pemilihan, ada flowchart, dan kemudian kita akan testing running aplikasi di presentasi kali ini. Dimulai dari latar belakang. Di era yang semakin maju ini, makin banyak permintaan yang terus meningkat dalam industri properti. Oleh karena itu, dibutuhkan alat yang efisien dan dapat diandalkan untuk memfasilitasi proses penjualan rumah. Pengembangan aplikasi penjualan rumah sederhana menggunakan bahasa pemrograman Java menjadi pilihan yang tepat, karena Java merupakan bahasa pemrograman yang sangat populer dan banyak digunakan di industri teknologi. Kelebihan Java dan platform independen memungkinkan aplikasi dapat dijalankan pada berbagai perangkat dan sistem operasi tanpa masalah kompatibilitas. Selain itu, bahasa ini menawarkan tingkat keamanan yang tinggi, melindungi informasi sensitif seperti data pelanggan dan detail transaksi. Integrasi dengan teknologi lain juga menjadi lebih mudah berkat dukungan yang kuat dari Java. Dengan semua keunggulan ini, aplikasi penjualan rumah sederhana yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java akan membantu agen properti meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan mereka dalam industri yang semakin kompetitif, sehingga dapat menjadi alat bantu bagi generasi milenial mencapai kemandirian finansial dan memiliki rumah sendiri dengan lebih mudah dan perhitungan yang praktis. Untuk selanjutnya, alasan pemilihan akan dijelaskan oleh rekan saya, Polbi. Silakan. Ya, terima kasih. Ini berikutnya adalah alasan pemilihan.
Alasan pemilihan aplikasi penjualan rumah menggunakan Java karena yang pertama yaitu popularitas Java. Java adalah bahasa pemrograman yang populer dan banyak digunakan. Yang kedua, portabilitas dan kompatibilitas aplikasi Java dapat dijalankan di berbagai perangkat dan sistem operasi. Yang ketiga, keamanannya. Java menyediakan mekanisme keamanan yang kuat. Yang keempat, yaitu fleksibilitas dan skalabilitas. Mudah diubah sesuai kebutuhan bisnis dan mampu menangani pertumbuhan penggunaan dan data. Kemudian yang terakhir, integrasi dengan teknologi lain. Dukungan kuat untuk integrasi dengan sistem lain seperti database dan sistem pembayaran. Baik, terima kasih untuk flowchart akan dilanjutkan oleh Pak Nadim. Baik, untuk aplikasi penjualan rumah basis Java ini, prosesnya adalah dimulai dengan pengguna login, yang kemudian sistem akan mengecek kebenaran dari username dan juga password. Nah, ketika salah, maka pengguna akan diharuskan untuk memasukkan username dan password ulang, sehingga sampai benar. Ketika benar akan ditampilkan frame utama. Nah, ketika di frame utama itu akan muncul dua opsi, yaitu eh, opsi penjualan rumah dan tampilkan data. Nah, ketika tampilkan data, itu bisa kita lakukan pencarian dan juga penghapusan data yang sebelumnya sudah dimasukkan. Nah, untuk opsi penjualan rumah sendiri, itu diikuti dengan input data transaksi, yang hasil input dari data transaksi itu akan dimasukkan ke dalam database data penjualan. Nah, berikutnya ada tambahan menu yang baru, yaitu adalah input data pembeli yang nantinya akan disimpan di database tersendiri, yaitu adalah data pembeli. Nah, setelah dilakukan input data transaksi penjualan rumah, akan dilakukan proses dan simpan. Dan menu berikutnya adalah penampilan laporan. Nah, laporan di sini ada dua laporan yang bisa dihasilkan, yaitu yang pertama adalah utamanya laporan data penjualan, dan yang kedua adalah laporan data pembeli. Nah, masing-masing laporan tersebut diambilkan dari database yang telah dibuat sebelumnya, yang diisi dari data transaksi penjualan rumah dan input data pembeli. Nah, dengan penampilan laporan, maka bisa dikatakan bahwa proses di dalam sistem sudah selesai. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nadine, silakan. Terima kasih Pak Naim. Berikut adalah tampilan aplikasi atau mockup aplikasinya. Yang pertama ada tampilan frame utama. Di sini ada dua menu, yaitu login dan laporan. Selanjutnya, berikut adalah tampilan login aplikasinya. Kita bisa memasukkan username, password, lalu login. Dan yang ketiga ada tampilan option menu. Di sini ada dua option, yaitu penjualan rumah dan tampilkan data. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Melati Indriani. Terima kasih Mbak Nadine. Kemudian di sini ada tampilan payment form dan data pembeli. Untuk form penjualan rumah bisa dilihat di sebelah kiri. Ini kita akan memasukkan nama pemesan, kemudian memilih area, tipe rumah, kemudian kita memasukkan data pembeli untuk memenuhi laporan pembelian kita. Kemudian selanjutnya di sebelah kanan ada form penjualan rumah untuk memasukkan DP, kemudian nama cicilan, lalu kita proses dan akan muncul PPN dan cicilan per bulannya. Setelah itu bisa kita simpan. Selanjutnya yang kelima ada data form penjualan atau pencarian data. Jika kita ingin mencari data berdasarkan nama pemesan, kita bisa memasukkan nama pemesannya, kemudian kita klik cari, atau berdasarkan area juga bisa. Kemudian di sini ada report data penjualan dan database pembeli.
Yang sebelah kiri adalah laporan penjualan rumah secara keseluruhan. Kemudian sebelah kanan ada data pembeli secara keseluruhan. Kemudian ada tampilan keluar aplikasi. Selanjutnya, running aplikasi akan dijelaskan oleh Cynthia Widiastuti. Baik, terima kasih. Saya izin share screen. Oke. Jadi di sini yang pertama ada frame utama yang terdiri dari login dan laporan. Kita masuk ke login. Masukkan dulu username dan passwordnya. Huruf besar ya. Kemudian jika berhasil ada perintah seperti ini. Kemudian lanjut ke option menu yang terdiri dari penjualan rumah dan tampilkan data. Yang pertama kita mereview penjualan rumah. Di sini langsung saja diisi nama pembelinya. Misalkan Melati. Pilih area rumahnya di mana, kemudian tipenya tipe yang mana, dan jangan lupa masukkan data pembeli. Di sini ada nama, usia, alamat lengkap, dan pekerjaannya apa. Kemudian ketika kita menekan tombol simpan, akan langsung otomatis tersimpan di database. Nanti di laporan akan muncul. Dilanjutkan pengisian penjualan rumah, DP-nya mau bayar berapa, misalkan 5 juta. Cicilannya 12 bulan. Jangan lupa kita klik untuk menyetujui pesanan. Kemudian langsung simpan dan otomatis terkoneksi ke database atau tersimpan di database. Nah, untuk melihat hasil penjualan tadi, kita bisa melihatnya di tampilkan data. Di sini kita bisa mencari nama yang tadi. Dengan klik namanya siapa, lalu akan muncul ya, Kak Melati udah pesen 2 kali rumah nih. Kalau kita mau cari untuk areanya, juga bisa. Area Pondok Indah sudah terjual berapa dan totalnya berapa. Kemudian terakhir ada laporan yang berisi laporan penjualan dan data pembeli. Sorry agak lama. Oke, di sini muncul laporan penjualan rumah. Siapa saja yang sudah membeli, totalnya berapa, cicilannya berapa. Nah, yang terakhir ada laporan data pembeli. Kemudian ada tombol exit di sini untuk keluar dari aplikasi. Terima kasih, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Kak Widya sebagai host. Baik, terima kasih untuk penjelasannya dari Cynthia.
Kiranya apa yang sudah kami presentasikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.